udah kehabisan bahan, apalagi wartawan banyak. Kenapa presiden nggak boleh bilang dablek? Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya heran ya, Presiden Prabowo, saya dengar itu pidatonya ngomong kasar ya, monyet-monyet, maling-maling. Siapa yang dituju? Tampaknya ada masalah ini. Terlalu berlebihan ya. Ya kalau katakan oligarki itu menimbulkan masalah di negeri ini, ya nggak sampai harus disebut monyet-monyet atau maling-maling atau siapa, saya nggak tahu ditujukan ke siapa, tetapi ucapan itu tidak pantas ya keluar dari celah-celah bibir seorang presiden ya, didengar oleh seluruh rakyat ya, bahasa sekasar itu. Ini pertama. Terus kemarin dalam ulang tahun Gerindra itu begitu mengagungkan Jokowi ya, terlalu berlebihan juga sampai mengatakan hidup Jokowi. Padahal suasana batin rakyat ingin Jokowi diadili, tetapi Prabowo melawan kehendak rakyat bahwa Jokowi itulah yang sangat berjasa, yang telah membantu presiden ke-7 itu. Jokowi membantu dia menjadi presiden, dan hidup Jokowi. Ini berbeda ucapan dengan maling-maling dan monyet-monyet tadi yang begitu merendahkan. Sementara hidup Jokowi itu begitu meninggikan, tampaknya begitu inferior ya posisi politik Jokowi, posisi politik Prabowo tanpa kehadiran Jokowi. Saya mendengar sanjungan yang berlebihan itu ke Jokowi, saya merasa malu sebagai rakyat punya presiden yang pertama ngomongnya kasar, dan yang kedua ngomongnya kelewat batas di dalam memuji ya. Islam tidak mengendaki yang berlebihan seperti itu. Di dalam Al-Quran atau di dalam Islam itu pilihannya kalau tidak bisa berkata baik, itu adalah diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik. Kalau nggak bisa mengucapkan yang baik, maka berdiam diri. Ya kan? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah begitu.
Tetapi posisi politik seorang presiden sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang berlebihan, tidak diukur, tidak ditakar, itu betul-betul membuat rakyat gelisah. Setidaknya saya gelisah sebagai rakyat, meskipun saya tidak bisa mengatasnamakan seluruh rakyat ya. Karena semakin ucapan-ucapan semakin itu semakin membuat kita heran ya. Prabowo sekarang memang dia ahli pidato, tetapi ruang-ruang yang begitu luas sebagai presiden seakan-akan tidak ada lagi yang bisa menasihati dia, termasuk orang-orang Gerindra, supaya pidato Prabowo itu lebih terukur, lebih sopan, lebih santun. Yang diperlukan bukanlah kata-kata yang berlebihan, tetapi satunya kata dan perbuatan. Tidak perlu mengucapkan maling, tidak perlu mengucapkan monyet, tetapi yang bersangkutan tiba-tiba sudah mendapatkan keadilannya di depan hakim, dan itu tidak terjadi kecuali hanya retorika dan membuat orang bertepuk tangan, seolah-olah dengan tepuk tangan yang membahana itu maka persoalan selesai. Sifat gagah, sifat perwira yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo di dalam memerintahkan membongkar pagar laut 30 km dan dia datang langsung ke lokasi dengan naik perahu, itu adalah sebuah sikap yang terkesan sangat perwira, tetapi persoalan tidak selesai. Siapa yang membuat, yang melanggar hukum dalam pembuatan pagar laut itu? Dan Presiden Prabowo seolah-olah tidak menemukan aktor intelektual di balik kekisruhan pagar laut. Dan siapa yang dia maksud dengan monyet-monyet dan maling-maling itu? Tak satu pun yang masuk penjara dan tak satu pun yang bertanggungjawabkan perbuatan mereka, kecuali sekedar produksi kata-kata yang tampak gagah, tampak berani, tetapi tidak menyentuh akar masalah. Ya, kita prihatin. Ada semacam persoalan-persoalan psikologis yang tampaknya menjebak ya jiwa Prabowo yang penuh misteri, dan kita tidak tahu siapa yang mengatur ucapan-ucapan itu, yang melakukan satu bisikan-bisikan jahat sehingga muncul kata-kata dan sanjungan yang berlebihan yang keluar dari celah-celah bibir Prabowo. Moga-moga Allah melindungi bangsa kita dari pemimpin yang pemarah tanpa substansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.